Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan dalam keadaan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kembali lagi di channelnya Siti Lailatul Hasanah. Hari ini saya akan review buku tentang Personality Plus. Jadi teman-teman, memang hampir semua buku yang saya baca itu adalah buku tentang self improvement. Jadi banyak tentang cara berpikir, kemudian tentang kepribadian dan lain-lain. Ini ditulis oleh Florence Littwer. Dari buku ini banyak sekali pelajaran yang saya dapatkan karena saya bisa jadi mengerti tentang bagaimana kepribadian seseorang itu, teman-teman. Termasuk yang paling penting adalah saya bisa memahami diri saya sendiri, itu kepribadiannya seperti apa. Karena untuk bisa memahami orang lain, maka hal yang paling penting yang harus kita lakukan adalah memahami dulu siapa diri kita. Di buku Personality Plus itu ada 4 kepribadian yang disebutkan, yaitu yang pertama ada sanguinis, kemudian melankolis, kemudian koleris, dan juga yang terakhir phlegmatis. Nah, nanti kita akan bahas teman-teman ciri-cirinya seperti apa, dan teman-teman bisa menentukan kepribadian teman-teman itu yang mana di antara keempat itu, teman-teman. Nah, sekarang kita bahas kekuatan dari masing-masing personality itu, dan nanti bisa teman-teman cocokkan juga kekuatan itu ada di dalam diri teman-teman atau enggak. Yang pertama kita akan berbicara soal personality dari sanguinis. Jadi nanti akan kita lihat 4 aspek dari masing-masing personality itu. Yang pertama adalah emosi, kemudian di pekerjaan, kemudian sebagai teman, kemudian sebagai orang tua. Nah, untuk emosi teman-teman, kalau sanguinis ini disebut populer gitu, karena sanguinis ini adalah orang yang rame, dia yang ekstrovert, suka berbicara gitu. Jadi sebutan untuk sanguinis ini adalah populer. Nah, dia menghidupkan suasana, seperti yang saya bilang tadi bahwa dia adalah orang yang suka berbicara, maka dia akan selalu menghidupkan suasana. Jadi ketika ada orang sanguinis dalam sebuah perkumpulan, maka tentu saja keadaan di situ tidak bisa menjadi sunyi ataupun sepi, karena dia akan menghidupkan suasana. Kemudian untuk pekerjaan, jadi orang sanguinis ini adalah orang yang suka membantu pekerjaan orang lain. Dia juga kreatif, orangnya kreatif, kemudian inovatif. Kalau dari pertemanan, karena sanguinis ini adalah orang yang suka berbicara, maka dia adalah orang yang sangat supel. Jadi dia bisa berinteraksi ataupun dia bisa bergabung dengan semuanya. Jadi bisa dengan orang yang lebih muda, dengan orang yang lebih tua, atau dengan sebayanya. Dia kalau misalnya dia melakukan kesalahan atau dia terlibat dalam suatu pertengkaran, maka dia akan cepat minta maaf. Dan juga sanguinis ini suka dipuji, teman-teman. Jadi dengan memahami personality ini, teman-teman bisa lihat diri kalian itu karakternya seperti apa. Kemudian juga nanti kalian bisa mengenali karakter dari orang lain. Kemudian kita bisa tahu apa yang dibutuhkan dengan karakter orang yang seperti dia gitu. Misalnya kita tahu bahwa teman kita adalah orang sanguinis, maka sangat tepat ketika kita memujinya, karena orang sanguinis itu adalah orang yang suka dipuji. Dan untuk menjadi orang tua, sanguinis ini adalah orang yang dia mengubah masalah itu menjadi humoran gitu. Jadi dia bukan orang yang terlalu memikirkan permasalahan, jadi dia akan take it easy for everything. Jadi yang berat-berat dihadapin oleh orang-orang sanguinis ini bisa menjadi lebih ringan, teman-teman. Kemudian yang kedua adalah melankolis. Jadi melankolis itu tadi introvert, dia lebih suka sendiri. Kemudian juga melankolis itu pemikir dan juga pesimis. Nah, jadi kalau melankolis ini dari emosi, orang yang melankolis itu sangat analytical. Jadi ketika dia melihat sesuatu itu sangat menganalisa, teman-teman, sangat detail. Nah, melankolis ini adalah tipe yang serius, jadi dia berlawanan dengan sanguinis tadi. Kalau sanguinis dia lebih suka menjadikan something itu take it easy, cuman kalau melankolis itu lebih serius. Kemudian dia tekun, kemudian juga perasa, jadi dia lebih sensitif, teman-teman. Jadi kalau pekerjaan, melankolis ini, karena melankolis itu in order, jadi dia akan mengerjakan sesuatu dengan berurutan, maka melankolis ini terjadwal, teman-teman. Melankolis itu terorganisir, kemudian dia cermat, rapi tentu saja. Jadi melankolis itu sangat rapi dan rinci, karena melankolis ini analytical, jadi
dia akan melakukan sesuatu hal itu dengan detail. Sebagai teman, orang yang melankolis itu akan hati-hati dalam berteman. Jadi dia akan milih-milih orang yang akan dijadikan teman gitu. Jadi tidak bisa seperti sanguinis yang bisa berbaur dengan siapapun. Dia setia, kemudian dia berbakti, menjadi pendengar yang baik. Jadi teman-teman kalau misalnya mau bercerita, carilah orang yang melankolis, karena dia adalah orang yang mau mendengarkan keluhan. Dia gampang sekali untuk meneteskan air mata. Jadi kayak ketika dia mendengarkan cerita dari orang lain dan orang lain itu sedih atau menangis, maka dia akan ikut juga menangis. Melankolis itu ketika mencari pendamping, maka dia akan mencari pendamping yang ideal, karena melankolis itu terkenal dengan sempurna. Jadi kalau sanguinis tadi populer, kalau melankolis itu sempurna, teman-teman. Kemudian tipe kepribadian yang ketiga itu adalah koleris. Jadi koleris itu terkenal dengan kekuatannya, teman-teman, karena koleris ini adalah orang yang terkenal dengan kepemimpinannya gitu. Jadi ini tipe pemimpin. Nah, untuk aspek emosi yang pertama, koleris ini adalah orang yang suka dinamis. Jadi sifatnya itu dinamis, dia suka perubahan dan dia sangat mudah untuk beradaptasi dengan perubahan. Karena pada dasarnya untuk menjadi seorang leader, dia harus senang dengan perubahan. Kemudian koleris ini adalah orang yang tegas tentu saja, kemudian dia juga memancarkan keyakinan. Artinya koleris ini punya sifat yang persuasif. Ketika orang bahkan tidak percaya ataupun ragu dengan sesuatu, bisa yakin dengan orang koleris ini, teman-teman, karena dia memancarkan keyakinan. Kemudian koleris ini juga orang yang bebas dan juga dia mandiri. Artinya dia tidak bergantung dengan orang lain. Karena ya leader itu harus bisa berdiri sendiri. Kemudian untuk pekerjaan, jadi dalam pekerjaan, tipe orang koleris ini adalah orang yang mempunyai target yang tinggi gitu. Jadi dia sudah menyiapkan target, kemudian dia juga orang yang bisa mendelegasikan. Jadi dia tahu the right person for the right job gitu. Jadi dia bisa mendelegasikan pekerjaan itu untuk siapa saja. Jadi dia tidak mengerjakan semuanya sendiri. Karena itu adalah tipe pemimpin, harus bisa mendelegasikan. Ketika bekerja, dia melihat secara keseluruhan gambaran teman-teman dan juga dia menekankan pada hasil gitu. Jadi dia adalah orang yang mencari solusi praktis gitu, teman-teman. Itu kalau dalam pekerjaan. Kemudian kalau untuk pertemanan, orang yang koleris itu adalah orang yang tidak terlalu butuh teman. Artinya gini, ketika dia mau melakukan sesuatu, maka dia tidak akan menunggu siapapun untuk melakukan itu. Bahkan dia bisa menjadi pionirnya. Artinya mau ada orang yang menemani dia untuk melakukan itu atau tidak, dia akan tetap melakukan itu, teman-teman. Kemudian dia orang yang mau menggerakkan orang lain dan juga dia terorganisir, teman-teman. Untuk menjadi orang tua, koleris ini adalah orang tua yang memotivasi, kemudian dia menekankan tujuan. Jadi dia tahu tujuannya itu mau kemana. Termasuk dia ketika dalam organisasi, maka dia tahu tujuannya kemana. Kemudian dia juga tahu jawaban yang benar. Jadi teman-teman, orang koleris ini adalah problem solver gitu. Jadi ketika ada kebingungan ataupun ada suatu permasalahan, maka dia akan tahu jawaban yang benar itu seperti apa. Maka ketika teman-teman berada di sebuah diskusi, itu di sebuah grup diskusi, nah ketika ada orang koleris di dalamnya, maka dia adalah orang yang bisa memutuskan dengan tepat dan juga bijak gitu. Yang keempat, tipe kepribadian yang terakhir itu adalah phlegmatis. Phlegmatis ini adalah orang yang introvert, kemudian phlegmatis ini adalah orang yang pengamat, dia tidak suka dilibatkan, kemudian dia juga orang yang pesimis. Nah, phlegmatis ini terkenal dengan damai, teman-teman. Phlegmatis ini untuk emosi, jadi dari sisi emosi, phlegmatis ini adalah orang yang sabar, kemudian yang rendah hati tentu saja, dan phlegmatis ini adalah orang yang pintar sekali menyembunyikan perasaannya. Jadi ketika dia sedang sedih, dia bisa biasa saja gitu. Jadi dia tidak suka menceritakan apapun dengan orang lain. Jadi dia itu orang yang pendiam gitu. Dia hidupnya tenang, tapi dia juga orang yang simpatik dan juga baik hati. Itu emosi dari phlegmatis. Kemudian untuk pekerjaan, phlegmatis ini adalah orang yang cakap. Kemudian phlegmatis ini adalah follower yang baik gitu, karena phlegmatis ini mudah sekali untuk setuju dengan sesuatu hal, mudah sepakat. Kemudian phlegmatis ini cocoknya di administratif, dan tentu saja phlegmatis itu adalah penengah yang baik, dan dia selalu menghindari konflik, teman-teman, karena phlegmatis itu tipenya adalah tipe yang damai. Jadi ketika ada sesuatu masalah, dia lebih baik ada di luar dari masalah itu daripada melibatkan dirinya, atau dia bahkan menjadi
penengah di antara orang yang bermasalah tersebut. Plekmatis ini masih bisa menjadi baik-baik saja bahkan ketika dia bekerja di bawah tekanan. Kemudian untuk menjadi seorang teman, plekmatis ini adalah teman yang mudah bergaul dan dia juga pendengar yang baik, punya banyak teman karena dia juga mempunyai selera humor yang baik. Kemudian untuk menjadi orang tua, plekmatis ini tidak mudah marah, kemudian dia selalu berusaha untuk mengambil hal yang baik dari semua permasalahan. Kemudian plekmatis ini juga dia selalu menyediakan waktu untuk anak-anaknya, jadi dia misalnya dia laki-laki maka dia akan menjadi family man. Kemudian plekmatis ini tidak tergesa-gesa, jadi dia tenang. Jadi plekmatis itu adalah orang yang damai dan juga tenang, dan juga dia orang yang lebih suka berada di luar konflik, teman-teman. Dan plekmatis tentu saja dia tidak mudah marah, karena plekmatis itu adalah orang yang tenang, orang yang tidak tergesa-gesa, dan dia tentunya juga baik hati. Oke teman-teman, jadi itu kekuatan dari 4 personality plus ataupun karakter. Yang pertama adalah sanguinis, kemudian melankolis, kemudian ada koleris, dan juga yang terakhir plekmatis. Jangan lupa kesimpulannya adalah sanguinis itu adalah orang yang sangat ramai, jadi dia suka sekali berbicara. Kemudian melankolis itu adalah orang yang sangat detail atau analytical, dan dia fokus kepada kesempurnaan. Jadi melankolis itu perfeksionis, teman-teman. Kemudian untuk koleris ini adalah tipe pemimpin, jadi dia suka dengan dinamis, kemudian dia juga mandiri. Kemudian untuk yang plekmatis ini adalah dia adalah orang yang damai dan baik hati, dia tidak suka terlibat dalam konflik. Nah, itu adalah kekuatan dari keempat personality plus itu tadi, teman-teman. Jadi teman-teman setelah penjelasan tadi, teman-teman bisa cek apakah teman-teman sanguinis, apakah teman-teman melankolis atau koleris ataupun plekmatis. Jadi bisa dicek. Kalaupun nanti teman-teman belum bisa mendapatkan jawabannya karena teman-teman nggak tahu misalnya nih teman-teman apakah teman-teman baik hati atau tidak, maka bisa ditanyakan dengan teman dekatnya teman-teman. Oke, nah itu tadi kekuatannya. Dan untuk video selanjutnya kita akan bahas tentang kelemahan dari personality plusnya. Oke teman-teman, mungkin untuk sekarang videonya itu dulu. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya untuk memahami diri sendiri, terutama agar teman-teman tahu kelebihan apa yang teman-teman punya dan bagaimana untuk cara meningkatkannya. Kemudian juga tahu kelemahan. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.